Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang akan menyajikan video tentang diabetes mellitus pada kehamilan dalam rangka mengikuti International Video Competition 2023. Silakan disimak ya. Yang pertama ada definisi dari diabetes mellitus gestasional. DM gestasional adalah gangguan dari glukosa yang dipicu oleh kehamilan dan hilang setelah melahirkan. DM gestasional merupakan gangguan kronik yang ditandai dengan hiperglikemia yang disertai abnormalitas utama pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Intoleransi karbohidrat ini terjadi atau diketahui pertama kali saat kehamilan berlangsung. Selanjutnya ada etiologi. Untuk etiologi diabetes gestasional sendiri masih belum diketahui. Namun, diabetes gestasional dapat disebabkan oleh gangguan resistensi insulin. Terjadinya penurunan sensitivitas insulin dan disfungsi pada sel beta yang memicu terjadinya intoleransi glukosa selama masa kehamilan. Terdapat gen yang terlibat dalam peningkatan intoleransi glukosa, yaitu ada varian glukokinase atau GCK dan lokus TCF7L2. Terjadinya mutasi pada gen tersebut nantinya dapat mempengaruhi produksi insulin. Kemudian di sini ada faktor risiko. Yang pertama, usia lebih dari 25 tahun saat hamil, kelebihan berat badan sebelum hamil, memiliki keluarga dengan sejarah diabetes, pernah mengalami DM gestasional sebelumnya, pernah mengalami keguguran, pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kg, sedentary lifestyle, memiliki hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya, serta mengalami PCOS. Selanjutnya adalah tata laksana DM gestasional. Pertama itu ada non-farmakologi. Pertama adalah pemantauan kadar gula darah. Setelah terdiagnosis diabetes gestasional, pasien perlu melakukan pemantauan kadar gula darah secara rutin, baik glukosa darah puasa maupun glukosa darah postprandial. Sebaiknya pasien melakukan kunjungan antenatal rutin setiap bulan untuk memantau kadar gula darah dan pertumbuhan fetus. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah aktivitas fisik. Setiap ibu hamil dengan diabetes gestasional direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari atau 150 menit dalam seminggu. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah berenang, aerobik low impact, berjalan, dan juga sepeda statis. Yang ketiga adalah diet. Pasien diabetes gestasional sebaiknya berkonsultasi dengan ahli gizi khusus karena kebutuhan kalori perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Secara umum, kebutuhan kalori pada wanita dengan diabetes gestasional adalah 35-40 kilokalori per kilogram jika underweight, 30-34 kilokalori per kilogram pada berat badan yang ideal, dan 23-25 kilokalori per kilogram jika overweight. Kemudian selanjutnya adalah terapi farmakologi. Yang pertama adalah terapi insulin. Insulin sering menjadi drug of choice diabetes gestasional. Insulin tidak melewati pasenta sehingga aman diberikan selama kehamilan. Kedua, yaitu terapi antidiabetes oral. Selain terapi insulin, beberapa obat hipoglikemik oral juga dapat dipakai menjadi pilihan terapi pada diabetes gestasional. Obat pilihan yang dapat diberikan adalah metformin dan glibenclamide. Meskipun demikian, FDA belum menyatakan metformin dan glibenclamide dapat menjadi salah satu terapi alternatif obat dalam penata laksanaan diabetes gestasional. Yang terakhir ada aspirin. Beberapa studi terbaru merekomendasikan pemberian aspirin dosis rendah, yaitu 50-150 mg per hari, biasanya di 80 mg per hari pada akhir trimester pertama kehamilan sampai dengan kelahiran bayi untuk menurunkan resiko preeklamsia pada ibu hamil dengan diabetes gestasional. Selanjutnya, komplikasi diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional meningkatkan risiko timbulnya penyulit kehamilan atau persalinan, baik pada ibu maupun bayi yang dilahirkan. Di samping risiko jangka pendek tersebut, DM gestasional meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan di kemudian hari, yang disebut dampak jangka panjang, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Dampak DM gestasional jangka pendek dan jangka panjang diantaranya bagi ibu adalah preeklamsia, persalinan yang sulit, dan bahkan menjadi faktor risiko ibu mengalami DM tipe 2. Bagi anak sendiri, dapat mengakibatkan hipoglikemia neonatal, hiperbilirubinemia neonatal, bahkan obesitas dan DM tipe 2 bagi anak tersebut. Selanjutnya adalah edukasi pencegahan. Yang pertama ada manajemen diabetes yang optimal, mencangkup nutrisi dan latihan fisik seperti jalan kaki, tarian aerobik, sepeda, statis, berenang, dan bagi ibu yang biasanya berolahraga rutin, sebelum hamil dapat melakukan latihan jogging. Kemudian yang kedua, penurunan berat badan bila overweight atau obes. Lalu yang ketiga, dapat persiapan kehamilan yang baik dengan mempersiapkan usia kehamilan, pemeriksaan gula darah sebelum hamil. Kemudian yang keempat, menjaga peningkatan berat badan selama hamil.